Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada hari ini, seperti biasa, Bapak ingin mengecek kehadiran siswa. Apakah pada hari ini ada siswa yang tidak hadir? Tidak ada ya, hadir semuanya. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini Bapak bisa hadir di kelas 11 IPA untuk melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran fisika masih di materi fluida statis ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin mencoba mengecek ingatan atau pemahaman kalian tentang konsep-konsep yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita belajar apa di pertemuan pertama? Tekanan hidrostatis ya. Kemudian selanjutnya masih di apersepsi. Nah, Bapak juga ingin mencoba mengaitkan materi yang kita akan pelajari dengan pengalaman yang sudah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu ya. Tadi di video ada anak yang mencelupkan batu ke dalam air dan tenggelam. Tapi kapal laut yang lebih besar tenggelam tidak? Tidak tenggelam ya. Nah, itu pengalaman yang kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari dan ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu, kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Hukum Archimedes ya. Bapak juga ingin memberikan motivasi kepada kalian berkaitan dengan hukum Archimedes. Kita akan lihat apa sih manfaat dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang pertama adalah jembatan ponton ya. Dan ini yang sangat dimanfaatkan oleh manusia apa? Kapal ya, kapal laut sebagai transportasi yang menghubungkan antar pulau. Nah, ini manfaat-manfaat dari konsep atau dari hukum Archimedes. Jadi kalau kita memahami hukum Archimedes, insya Allah kita bisa menerapkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada tersirat ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Al-Isra ayat 66 ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus tetap semangat untuk menggali ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Bapak juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah belajar dari hukum Archimedes, maka siswa diharapkan satu, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya gaya apung. Baik, anak-anakku sekalian, tiba kita pada kegiatan inti pembelajaran pada hari ini, ya. Oleh karena itu, silakan kalian amati sebuah video berikut, lalu nanti silakan mengajukan permasalahan atau pertanyaan masalah yang berkaitan dengan video. Sekarang silahkan siapa yang akan mencoba mengajukan pertanyaan? Siapa? Ropi. Bagaimana kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Baik, bagus sekali. Terima kasih untuk Ropi yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk menjawab bagaimana kapal selam dapat melayang, terapung, dan tenggelam, maka kita akan menjawabnya menggunakan sebuah proyek. Ya, jadi model pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk menentukan proyek apa yang bisa menjawab pertanyaan tadi, Bapak kemarin sudah meminta kepada kalian untuk melakukan atau mengerjakan tugas awal, tugas pra-proyek. Apakah sudah dikerjakan? Sudah ya, alhamdulillah. Kalau sudah dikerjakan, nanti tinggal dikumpulkan. Oleh karena itu, Bapak akan meminta
Ada di antara kalian yang mau membacakan hasil pekerjaan praproyeknya? Dari tugas praproyek materi hukum Archimedes yang saya kerjakan, 1. Jelaskan bagaimana proses munculnya gaya apung pada benda yang masuk ke dalam zat cair. Jika benda dimasukkan dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa ada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam saat dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair. Mengapung, yaitu keadaan di mana massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Kemudian dapat melayang, yaitu syarat. Itu kita jadikan modal untuk membuat proyek yang bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Bagaimana kapal selam dapat melayang, terapung, dan tenggelam. Selain tugas praproyek, kemarin juga Bapak sudah mengelompokkan kalian ya ke dalam 4 kelompok. Kemudian Bapak juga sudah membagikan LKPD kelompoknya supaya bisa dipelajari. Nah, sekarang berarti apakah setiap kelompok sudah memutuskan proyek apa yang akan kita buat pada hari ini? Sudah? Sudah. Coba proyek apa yang akan kita buat pada hari ini? Proyek Model kapal selam sederhana. silakan setiap kelompok siswa untuk mengerjakan proyek tersebut. Baik, jangan lupa nanti Bapak juga sudah men-share ya link live worksheet seperti pertemuan sebelumnya. Sekarang silahkan dilanjutkan pekerjaannya, yaitu membuat rancangan model kapal selam sederhana. Nah, silakan kalian gambarkan gambar rancangan kapal selam sederhana yang akan kalian buat. Silakan. Termasuk di bawahnya juga ada nanti langkah kerjanya bagaimana. Dan juga sama, sambil Henry menggambar, nanti yang lain bisa menyebutkan dulu alat dan bahan yang dipakai apa saja. Misalnya ada apa saja yang akan dipakai? Botol ya. Kalau ada kelompok yang sudah, silakan bisa masuk ke penyusunan jadwal pembuatan proyek ya. Akan di sini hari sekarang kan, hari Sabtu tanggal 1 Juli. Waktunya tadi kan kita mulai itu dari jam 9.30. Kelompok sudah menyusun jadwalnya, lihat ya. Nanti saat ini kita tiba pada waktu membuat proyeknya. Lihat dari desainnya, 4 kelompok ini memiliki perbedaan ya dalam desain kapal selam, betul? Betul ya, bagus sekali ya. Jadi ini supaya kita kreatif seperti itu yang diharapkan. Jadi setiap kelompok memiliki perbedaan model kapal selam, meskipun nanti tujuannya sama. Silakan setiap kelompok untuk mulai membuat proyek model kapal selam sederhana. Ada koreknya. Jadi mana tenu ngarokok. Jadi itu pemberatnya diatur supaya itu nanti masuk air gitu. Nggak apa-apa, asal lubang-lubang yang tempat masuk air itu nanti kerendam air, bisa nggak? Jadi kok hijau ya? Mana? Jadi satu. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, kalau ada kelompok yang sudah siap menguji, silakan kita ke depan untuk menguji apakah model kapal selam yang sudah dibuat itu berfungsi atau tidak, atau ada yang perlu diperbaiki. Kalau udah tenggelam, lepaskan aja tangannya. Nah, udah tenggelam ya. Nah, sekarang coba buat mengapung. Oke, pelan-pelan, lepasnya pelan-pelan supaya dia tenggelamnya pelan-pelan. Silakan diisi dulu itu LKPD yang itu ya, yang belum isinya, yang pengujiannya diisi dulu ya. Sebelum tampil dilengkapi dulu yang LKPD-nya. Kalian bisa menggunakan bahan ajar yang kemarin sudah Bapak bagikan ya. Di sana ada sedikit penjelasan tentang hukum Archimedes. Baik, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat model kapal selam sederhana.
Kami dari kelompok 3, ketuanya Herwan Herdiansah, anggota Siti Awaliyah dan Adila Safari. Fokus masalah yaitu pertanyaan, bagaimana kapal selam bisa terapung dan tenggelam di laut? Nama proyek kami itu membuat kapal selam sederhana. Ada juga rencana kerja atau langkah pembuatan proyek kami, yaitu membuat model kapal selam sederhana yang akan kami buat. Langkah-langkahnya yang ke-1 yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Potong selang menjadi 2 bagian. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Botol mineral, lakban, selang. Tuliskan juga jadwal kegiatan pembuatan proyek. Tahap kegiatan: merencanakan dan mendesain proyek. Hari tanggal Sabtu 1 Juli 2023, waktu 9.53 waktu Indonesia Barat. Pembahasan: berikan uraian penjelasan cara kerja proyek membuat kapal selam sederhana berdasarkan hukum Archimedes. Memasukkan kapal selam ke dalam air, kemudian sedikit ditekan supaya air dapat masuk ke dalam kapal selam. Setelah itu kapal selam akan tenggelam. Meniup balon supaya kapal selam dapat terangkat ke permukaan air dan air di dalam kapal selam keluar. Kesimpulan: jelaskan syarat supaya kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Syarat kapal selam dapat terapung yaitu gaya angkat ke atasnya lebih besar dari berat kapal selam. Silakan, apakah ada pertanyaan? Dengan cara menyamakan beban yang ada di sebelah kiri dan kanan. Mungkin tadi kelompok yang lain juga sama ya, masalah keseimbangan masih belum maksimal ya. Nanti sudah ada saran dari kelompok 3 untuk memberikan beban yang proporsional, seimbang. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, nah bagus ya, kalian sudah bisa memahami bagaimana cara kerja kapal selam. Nah ini sebagai penguatan saja. Tadi sudah kalian pelajari juga bahwa setiap benda yang masuk ke dalam zat cair itu pasti mengalami gaya apung dari zat cair itu sendiri. Di alam ini ada benda yang bisa mengapung, bisa melayang, dan tenggelam di dalam zat cair. Jadi nanti kita bisa membedakan mana benda yang mengapung, tenggelam, dan melayang itu berdasarkan perbedaan massa jenisnya dan zat cair. Ya, kita sudah selesai membuat proyek. Nah, sebelum diakhiri, Bapak ingin memastikan kembali. Nah, barangkali atau silakan apakah ada di antara kalian yang mau membacakan kesimpulannya dari pembelajaran kita? Silakan Sony dibacakan kesimpulannya, sebutkan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kapal selam dapat melayang, terapung, dan tenggelam karena prinsip dari hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang diletakkan di air akan memiliki gaya angkat ke atas sama besar dengan berat air yang dipindahkan. Kapal selam akan terapung karena gaya angkat ke atas lebih besar daripada berat kapal selam. Lalu kapal selam akan melayang ketika gaya angkat sama besar dari berat kapal selam, dan tenggelam ketika gaya angkat kapal lebih kecil dari berat kapal selam. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Karena pembelajaran sudah selesai, silakan setiap kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya, juga hasil karyanya. Nah, sekarang sebelum ditutup, silakan kalian mengisi dulu refleksi pembelajaran di aplikasi Mentimeter. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Praktek membuat proyek, ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah rangkaian pembelajaran pada hari ini pada materi hukum Archimedes menggunakan pembelajaran berbasis proyek telah selesai kita laksanakan. Semoga pembelajaran hari ini berkesan untuk kalian, juga memberikan pemahaman tentang hukum Archimedes dan konsep benda dapat melayang, terapung, dan tenggelam di dalam zat cair. Ya. Sebelum ditutup, seperti biasa, kita atau Bapak akan melakukan penilaian terhadap kelompok. Berikan aplaus untuk kelompok 3 sebagai kelompok paling baik pada hari ini. Ya. Baik anak-anak sekalian, akhirnya pembelajaran kita telah selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke materi tentang kapilaritas dan tegangan permukaan zat cair. Itu barangkali untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan doa kifaratul majlis dan hamdalah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup pelajaran hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.